Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Siswa-siswi SMP dan MTS di seluruh tanah air, kelas online PPKN kembali hadir untuk menemani belajar kalian. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada bagian yang keempat. Siswa-siswi sekalian, subpokok bahasan yang akan kita bahas di hari ini melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada bagian yang C tentang lembaga-lembaga negara. Di dalam negara demokrasi, lembaga-lembaga negara merupakan representasi dari kedaulatan rakyat yang mempunyai fungsi untuk menjalankan tugas-tugas kenegaraan dan pemerintahan. Lembaga-lembaga negara di negara Indonesia meliputi yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kedua, Presiden. Yang ketiga, Dewan Perwakilan Rakyat. Yang keempat, Dewan Perwakilan Daerah. Yang kelima, Badan Pemeriksa Keuangan. Yang keenam, Mahkamah Agung. Yang ketujuh, Komisi Yudisial, dan yang kedelapan, Mahkamah Konstitusi. Siswa-siswi sekalian, kita mulai pembahasan pada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilu. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian, anggota MPR berjumlah 550 orang dari unsur DPR dan 4 orang kali jumlah provinsi dari unsur DPD. Hal ini menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. MPR merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Adapun tugas dan wewenang MPR adalah mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden, wakil presiden, dan hanya dapat memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 3. Siswa-siswi SMP dan MTS seluruh tanah air, kita lanjutkan pembahasan pada lembaga presiden. Ketentuan tentang presiden yang pertama, presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan. Hal ini tertuang di dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, kekuasaan presiden dalam bidang eksekutif adalah menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Hal ini tertuang di dalam Pasal 4 Ayat 1 dan Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan yang ketiga, kekuasaan presiden dalam bidang legislatif adalah menjadi mitra bagi DPR di dalam bekerja sama membuat undang-undang,
dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang keempat, kekuasaan presiden sebagai kepala negara terdapat di dalam pasal 10, yaitu memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Pasal 11 ayat 1 menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. Pasal 11 ayat 2 membuat perjanjian internasional dengan persetujuan DPR. Pasal 14 ayat 1 memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Nah, selanjutnya, kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan terdapat pada pasal 5 ayat 1, yaitu mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Pasal 5 ayat 2, yaitu menetapkan peraturan pemerintah. Pasal 17, yaitu mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara. Pasal 20 ayat 2 yaitu membuat undang-undang bersama DPR. Dan pasal 23 ayat 2 yaitu mengajukan rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara. Siswa-siswi SMP dan MTS seluruh tanah air, selanjutnya kita bahas lembaga negara Dewan Perwakilan Rakyat. Ketentuan tentang DPR meliputi yang pertama, anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum. Hal ini tertuang di dalam pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, jumlah anggota DPR sebanyak 550 orang. Dan yang ketiga, fungsi DPR sebagaimana terdapat pada pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 meliputi fungsi legislasi, yaitu menetapkan undang-undang dengan persetujuan presiden. Fungsi anggaran yaitu menyusun dan menetapkan APBN melalui undang-undang. Fungsi pengawasan yaitu mengawasi pelaksanaan pemerintahan oleh presiden. Selanjutnya yang keempat, hak anggota DPR sebagaimana tercantum di dalam pasal 20 ayat 2 meliputi hak interpelasi, yaitu hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. Hak angket yaitu hak DPR untuk melakukan penyelidikan mengenai kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan hukum. Hak menyatakan pendapat yaitu hak DPR untuk menyampaikan pendapat atau usul mengenai kebijakan pemerintah. Nah, selanjutnya kita bahas lembaga Dewan Perwakilan Daerah. Ketentuan tentang Dewan Perwakilan Daerah meliputi yang pertama, Dewan Perwakilan Daerah dibentuk untuk menampung aspirasi masyarakat di daerah. Yang kedua, Dewan Perwakilan Daerah merupakan bagian keanggotaan MPR yang dipilih melalui pemilu dari setiap provinsi. Hal ini tercantum di dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang ketiga,
Jumlah anggota DPD setiap provinsi sebanyak 4 orang wakil. Dan yang keempat, anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya selama bersidang bertempat tinggal di ibu kota negara. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Siswa-siswi SMP dan MTS seluruh tanah air, selanjutnya, apa tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah? Menurut pasal 22D Undang-Undang Dasar tahun 1945, tugas dan wewenang DPD yaitu mengajukan dan membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta pengembangan daerah, pengelolaan sumber alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Nah, siswa-siswi sekalian, selanjutnya kita bahas Badan Pemeriksa Keuangan. Ketentuan tentang BPK meliputi yang pertama, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hal ini tercantum di dalam Pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pengelolaan keuangan negara yang menjadi ruang lingkup BPK adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah maupun lembaga yang mengelola keuangan negara. Ketentuan yang kedua, hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 23E ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Siswa-siswi SMP dan MTS seluruh tanah air, selanjutnya kita bahas Mahkamah Agung. Ketentuan tentang Mahkamah Agung meliputi yang pertama, Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Konstitusi. Hal ini tertuang di dalam Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, MA merupakan lembaga peradilan tertinggi yang membawahi peradilan di Indonesia. Hal ini tercantum di dalam Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang ketiga, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini tercantum di dalam Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, yang keempat, wewenang Mahkamah Agung menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 meliputi yang pertama, mengadili pada tingkat kasasi yang merupakan pengajuan perkara tingkat tertinggi dalam proses peradilan. Yang kedua, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Yang ketiga,
memilih 3 orang hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi. Dan yang keempat, memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai gerasi dan rehabilitasi. Siswa-siswi SMP dan MTS di seluruh tanah air, selanjutnya kita bahas Komisi Yudisial. Ketentuan tentang Komisi Yudisial yang pertama, Komisi Yudisial merupakan lembaga mandiri yang dibentuk Presiden atas persetujuan DPR. Hal ini tercantum di dalam Pasal 24B ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, anggota Komisi Yudisial berjumlah 7 orang yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Masa jabatan Komisi Yudisial adalah selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Ketentuan yang ketiga, Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Hal ini tertuang di dalam Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Siswa-siswi sekalian, kita bahas lembaga negara yang terakhir di Indonesia, yaitu Mahkamah Konstitusi. Ketentuan tentang Mahkamah Konstitusi yang pertama, Mahkamah Konstitusi beranggotakan 9 orang. 3 orang diajukan oleh MA, 3 orang diajukan oleh DPR, dan 3 orang diajukan oleh Presiden. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 mempunyai wewenang sebagai berikut. Yang pertama, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Yang keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Dan yang kelima, memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai presiden dan atau wakil presiden. Hal ini tercantum di dalam Pasal 24C ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Siswa-siswi SMP dan MTS seluruh tanah air, dengan berakhirnya penjelasan tentang Mahkamah Konstitusi, maka pembahasan tentang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah purna. Sampai jumpa lagi pada kelas online PPKN berikutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.